Head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pemimpin tertinggi OJK adalah Dewan Komisioner yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner. Dewan Komisioner ini bersifat kolektif dan kolegial. Anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner adalah Kepala Eksekutif. Tujuan dan tugas OJK. Tujuan 1. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan. OJK bertujuan untuk memastikan stabilitas dan kelancaran sistem keuangan Indonesia. 2. Melindungi kepentingan konsumen. OJK bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen dalam industri jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal. 3. Mendorong perkembangan industri keuangan. OJK berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan yang sehat dan berkelanjutan. 4. Mengawasi dan mengatur lembaga keuangan. OJK bertugas mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Selanjutnya ada tugas. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan peraturan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, melakukan peraturan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, melindungi konsumen dan masyarakat dari kegiatan jasa keuangan yang tidak sehat. Yang keempat, meningkatkan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat. Peran OJK dalam melindungi konsumen keuangan yaitu edukasi dan literasi keuangan. Edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan. Sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bidang EPK Otoritas Jasa Keuangan ini bertugas dan meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai lembaga jasa keuangan atau LJK serta produk dan jasa yang ditawarkan di industri keuangan, sehingga dengan demikian tingkat pengetahuan mengenai industri keuangan akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat utilitas dan kepercayaan masyarakat serta konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di Indonesia atau financially well literate. Selanjutnya yang B yaitu peran OJK dalam melindungi konsumen keuangan, yaitu penyelesaian sengketa keuangan merujuk pada proses penyelesaian konflik atau pertikaian yang berkaitan dengan masalah keuangan seperti transaksi keuangan, investasi, atau perbankan. Ini bisa melibatkan berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi, atau litigasi, tergantung pada kompleksitas dan preferensi pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, C. Perlindungan konsumen terhadap produk dan layanan keuangan. Perlindungan konsumen terhadap produk dan layanan keuangan bisa mencakup beberapa hal seperti regulasi dan pengawasan. Pemerintahan biasanya memiliki badan atau lembaga yang mengatur dan mengawasi industri keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan perlindungan konsumen. Operasi perusahaan keuangan harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada konsumen, tawarkan termasuk biaya, risiko, dan syarat-syaratnya. Perlindungan privasi. Konsumen memiliki hak untuk privasi dan perlindungan data pribadi mereka dalam transaksi keuangan. Penyelesaian sengketa. Ada prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan perusahaan keuangan, seperti melalui mediator atau lembaga arbitrase. Pendidikan keuangan, memberikan pendidikan dan informasi kepada konsumen agar mereka dapat membuat keputusan keuangan yang cerdas.